Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saat ini kita akan memasuki pelajaran Al-Quran Hadis, yang mana pada kali ini saya akan menyampaikan tentang mukjizat, tentang Al-Quran, mukjizat Nabiku. Ini judulnya, yaitu Al-Quran, mukjizat Nabiku. Dalam mempelajari judul ini, yaitu mukjizat Al-Quran, mukjizat Nabiku, ada capaian pembelajaran yang harus kita perhatikan sebelum masuk kepada inti pembelajarannya. Ada dua hal yang perlu dicapai dalam pembelajaran ini, yaitu menganalisis dan menyajikan contoh kemukjizatan Al-Quran. Dari dua hal ini ada sub capaian pembelajaran, di mana sub capaian pembelajaran ini meliputi 4 hal. Yang pertama, peserta didik dapat menganalisa kemukjizatan Al-Quran. Yang kedua, peserta didik dapat mengategorikan kemukjizatan Al-Quran. Yang ketiga, peserta didik dapat merangkum kemukjizatan Al-Quran. Yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan kemukjizatan Al-Quran. Dari keempat sub capaian pembelajaran ini, maka anak-anakku sekalian harus betul-betul bisa menguasai 4 sub capaian pembelajaran, agar pada saat masuk kepada inti pembahasannya akan betul-betul terarah apa yang harus kita lakukan. Di sini sudah dibuatkan peta konsepnya. Di dalam mempelajari kemukjizatan Al-Quran ini, paling tidak ada 4 hal yang harus tertanam di dalam benak kita. Yang pertama, yang harus dikuasai oleh anak-anakku sekalian, yaitu tentang pengertian mukjizat. Yang kedua adalah syarat-syarat mukjizat. Yang ketiga adalah macam-macam mukjizat. Yang keempat adalah aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran. Jadi untuk memahami dan menguasai materi kita pada kali ini, paling tidak kita harus betul-betul menguasai konsep dasar dari kemukjizatan Al-Quran yang sudah disediakan di dalam slide ini. Selanjutnya, kita akan mengetahui apa sih yang dimaksud dengan mukjizat itu. Pengertian mukjizat bisa ditinjau dari 2 arah. Yang pertama, secara etimologi atau secara bahasa. Yang kedua, secara istilah syariat. Secara etimologi, kata mukjizat itu berbentuk isim fa'il yang berasal dari kata a'jaza yu'jizu i'jazan.
Isim fa'ilnya adalah mu'jizatun atau mu'jizun, yang berarti melemahkan atau mengalahkan lawan. Di dalam pengertian secara istilah, manakatan mendefinisikan bahwa mukjizat itu adalah hal yang bertolak belakang dengan kebiasaan, tidak seperti biasanya, dan melawan tantangan dengan selamat. Atau di dalam istilah bahasa Arabnya disebutkan al-mu'jizatu hiya amrun khariqun lil 'adati maqrunun bit tahaddi salimun 'anil mu'aradati. Itulah pengertian mukjizat baik secara etimologi maupun secara istilah atau terminologi. Hal yang kedua yang perlu kita ketahui yaitu syarat-syarat mukjizat. Suatu hal dapat dikategorikan sebagai mukjizat karena memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, suatu hal itu dapat dikategorikan sebagai mukjizat apabila sesuatu yang tidak sanggup dilakukan oleh siapapun selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mukjizat itu adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan kebiasaan dan berlawanan dengan hukum alam atau sunnatullah. Yang ketiga, mukjizat harus berupa hal yang dijadikan saksi oleh seseorang yang mengaku membawa risalah ilahi sebagai bukti atas kebenaran pengakuannya. Yang keempat, mukjizat terjadi bertepatan dengan pengakuan Nabi dan penolakan suatu kaum atas pengakuan tersebut. Yang kelima, tidak ada seorang manusia pun, bahkan jin sekalipun, yang dapat mengalahkan suatu mukjizat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kelima syarat ini harus betul-betul dipenuhi agar suatu hal tersebut bisa disebut dengan mukjizat. Apabila kelima syarat ini tidak terpenuhi, meskipun suatu hal atau suatu benda apapun memiliki keajaiban, memiliki keistimewaan, maka tidaklah disebut dengan mukjizat. Selanjutnya, setelah kita mengetahui syarat-syaratnya, maka kita bisa mengambil atau menganalisa bahwa mukjizat itu bisa dikategorikan dalam dua hal atau dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, mukjizat hissi. Mukjizat hissi di sini adalah mukjizat yang kasat mata. Mukjizat kasat mata artinya mukjizat yang bisa ditangkap oleh panca indera. Baik itu bisa dilihat oleh mata, atau bisa didengar oleh telinga, atau dicium oleh hidung, diraba oleh tangan, dan atau dirasa oleh lidah. Itulah mukjizat hissi atau mukjizat kasat mata atau mukjizat yang bisa ditangkap oleh panca indera. Yang kedua, mukjizat ma'nawi, yaitu mukjizat tidak kasat mata, kebalikan dari mukjizat hissi.
Karena tidak kasat mata, berarti mukjizat maknawi ini tidak bisa ditangkap oleh panca indera manusia. Akan tetapi, untuk bisa mencapainya harus dengan kekuatan akal atau aqli, atau dengan kecerdasan pikiran intelektual atau mata batin yang tajam. Karena harus menggunakan kecerdasan intelektual untuk mencapainya, maka mukjizat maknawi ini juga bisa disebut dengan mukjizat akli atau rasional. Itulah macam-macam mukjizat, yaitu terdiri dari dua bagian. Yang pertama mukjizat hissi atau mukjizat kasat mata. Yang kedua mukjizat maknawi atau tidak kasat mata, atau juga bisa disebut dengan mukjizat akli. Selanjutnya adalah aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran. Secara garis besar ada dua aspek kemukjizatan Al-Quran yang bisa kita pahami pada kali ini. Yang pertama adalah aspek gaya bahasa, atau di dalam bahasa Arabnya disebut dengan uslub, yang berkenaan dengan bahasa. Maka Al-Quran itu memiliki bahasa yang khas, yang tidak bisa ditiru oleh manusia. Kemudian bahasa Al-Quran juga merupakan bahasa yang indah, bahasa yang lemah lembut, otentik, serasi, seimbang, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, Al-Quran menjadi kemukjizatan yang sangat besar yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arab, yang mana pada kala itu tempat penurunan Al-Quran di kota Mekah, yang mayoritas ahlu Mekah memakai bahasa Arab, yang pandai membuat syair-syair, sehingga Al-Quran diturunkan di sana untuk mengalahkan syair-syair bangsa Arab pada kala itu. Yang kedua, aspek kemukjizatan Al-Quran adalah isi kandungannya, di mana isi kandungan Al-Quran itu memuat berita-berita yang bersifat gaib. Bersifat gaib artinya berita-berita itu mencakup kisah-kisah orang yang hidup sebelum turunnya Al-Quran, seperti Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, dan lain sebagainya. Dan bersifat gaib yang menjelaskan tentang masa depan, baik itu tentang akhirat, surga atau neraka, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah i'jazul ilmi. Kandungannya menjelaskan tentang kemukjizatan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, sebagai sumber aturan atau hukum syariat. Itulah isi kandungan yang termaktub atau tercakup di dalam Al-Quran.
Maka setelah kita mengetahui 4 aspek, mengetahui bagian-bagian kemukjizatan Al-Quran yang dimulai dari pengertian, syarat-syarat kemukjizatan Al-Quran, kemudian aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran, dan macam-macam Al-Quran, maka dapat disimpulkan bahwa mukjizat adalah suatu keistimewaan dan kehebatan yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul sebagai bukti kebenaran risalah dan ajarannya. Mukjizat juga berfungsi sebagai sarana untuk mengalahkan orang-orang yang menentang para nabi dan rasul. Al-Quran adalah mukjizat terbesar dan teragung yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga saat ini belum ada yang bisa membuat tiruannya. Yang ketiga, Al-Quran menjadi mukjizat teragung karena 2 hal. Pertama, karena keindahan gaya bahasa atau uslubnya. Yang kedua, karena kandungan isi Al-Quran yang universal, menyangkut hal-hal gaib berkenaan masa yang telah lampau maupun masa yang akan datang. Kesimpulan yang keempat, kemukjizatan Al-Quran lainnya adalah kandungan ilmu pengetahuan yang tidak terbantahkan dan semakin banyak terbukti hingga saat ini. Yang kelima, kemurnian dan keotentikan Al-Quran dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan senantiasa terus berlanjut hingga akhir zaman. Itulah kesimpulan daripada materi mukjizat atau Al-Quran, mukjizat Nabiku, yang sudah dibahas pada saat ini. Terima kasih. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.